Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer selalu mendapat kemurahan dan kebesaran yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, biar pada sore hari ini lewat ibadah PA kita mengucap syukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu akan dijadikan yang indah, yang terbaik untuk kita. Sebelum kita mulai ibadah, biar kita serahkan di dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, baiklah kita berdiri dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala ucapan syukur dan doa kami kepada Engkau Tuhan, kami bersyukur bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup dan segala sesuatu yang Kau berikan begitu indahnya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kesempatan untuk kami menyembah, untuk bersyukur, bahkan memuji, membesarkan Kau masih ada bagi kami saat ini Tuhan. Itu suatu kemujizat, suatu kemurahan yang besar yang Kau limpahkan. Oleh sebab itu, sucikan hati, pemikiran, kehidupan kami, biar segala apa yang kami naikkan semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau. Kau mengurapi, Kau berhadirat, dan Kau selalu ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sore hari ini kita memuji, menyembah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia, Yesus, patut menerima kemuliaan, kebesaran bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri, kita pujikan Dia, kita sembah Dia. Kau sembah, kau sembah. Memulihkan, bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin Allah akan sediakan untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah.
Biarlah kemurahan Tuhan berlaku untuk hidup kita sama. Kemurahan lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari Kalau kita merasakan syukur kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan mampu menjadikan yang terindah, yang terbaik untuk kita. Dan saya percaya sidang Jemaat Ebenezer dikuatkan karena firman pengajaran selalu meneguhkan dan menguatkan hati kita. Dan kita percaya, berharap segala sesuatu yang indah akan terjadi. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersorak
memuji Tuhan, membesarkan Dia. Sukacita surgawi ada bersama kita. Dan saya percaya segala sesuatu apa yang kita hadapi, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memulihkan, bahkan Tuhan memberkati kita. Betapa hatiku berterima kasih, sebab kasih Tuhan ada bersama kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku, Haleluya, berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita saat ini
untuk mampu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu memperhatikan kami, Engkau mengasihi kami, dan bahkan Engkau rindu untuk memiliki kehidupan kami ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak untuk disembah, diagungkan Tuhan. Lewat kehidupan kami ini, namun seringkali masih banyak kekurangan, kelemahan dalam kami Tuhan. Untuk itu mari Engkau terus akan ajarkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi milik-Mu saatnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga akan memakai kehidupan kami di saat-saat ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekali lagi serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa apapun yang akan berusaha untuk mengganggu firman-Mu, pemberitaan firman-Mu kembali satu hati menekuasa nama-Mu, untuk usir dan perintahkan setiap kuasa roh mengeperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada kesempatan sore malam hari ini kita masih diberikan yaitu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih mempelajari di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, di mana di dalam pasal itu ada 7 percikan darah yang dialami oleh Yesus. Ini juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, kita masih mempelajari yaitu percikan darah yang keempat. Yesus disalibkan sampai mati. Ya. Jadi sore malam hari ini kita masih berada pada percikan darah yang keempat. Ya. Dan kita sudah mempelajari yaitu praktek salib dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita harus dipaksa kedagingan ini. Seperti Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib. Nah, kita sudah mempelajari yaitu tempat penyaliban. Yaitu di Bukit Golgota. Dan juga kita sudah lihat pengertian salib. Bukan sekedar kita lihat tanda salib. Tapi pengertian salib yang sesungguhnya yang harus sungguh kita perhatikan. Dan juga kalau kita sudah tahu pengertian tentang salib, tentunya kita memiliki sikap terhadap salib. Sikap terhadap salib. Sebab ada 2 sikap. Sikap yang negatif dan sikap yang positif. Ya. Tentunya kita mau mengambil yaitu sikap yang positif. Dan yang sedang kita pelajari saat ini adalah waktu penyaliban Yesus, ya, waktu penyaliban Tuhan Yesus, ya, saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang terjadi waktu penyaliban Tuhan Yesus, ya, antara lain yaitu terjadi kegelapan 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Ya. Dan yang kedua, Yesus ditinggalkan seorang diri di kayu salib. Ya. Ini kejadian yang ada. Kejadian waktu Yesus disalib. Yaitu
Yesus merasa ditinggalkan seorang diri di kayu salib. Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa di kayu salib? Kini sudah kita pelajari juga, sebab saat itu Yesus sedang menanggung dosa manusia. Dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, tapi dijadikan berdosa. Dan kita tahu dosa itu pemisah antara kita dengan Allah. Karena Yesus menanggung dosa kita, maka Yesus ditinggal oleh Bapa. Dan kenapa Yesus ditinggal oleh Bapa? Yang kedua, yaitu sebab Yesus memberi kesempatan sesungguhnya kepada kita untuk bergaul dengan Dia secara pribadi. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu kejadian yang ketiga di waktu 3 jam itu, ya. Ada kejadian yang ketiga. Matius 27 ayat 47 sampai 49. Matius 27 47 sampai 49. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi ya, pada saat itu satu kejadian di mana dikatakan ya seorang ya, di situ ya mengatakan ia memanggil Elia. Ya. Dan saat itu seorang dari mereka mengambil bunga karang. Ya, kalau sekarang ya contohnya seperti lumut gitu ya, seperti lumut. Dicelupkan ke dalam anggur asam. Ya, jadi lumut itu, bunga karang itu menyerap yaitu anggur asam, ya, bahkan bercampur empedu. Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Ya, jadi diberi minum tidak pakai cangkir gelas tapi pakai itu bunga karang yang sudah dicucukkan. Ya. Dengan anggur asam. Rasanya bagaimana? Enggak enak banget ya, pahit dan ketir mungkin ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kita lihat ya sekarang kejadian yang ketiga, ya, waktu 3 jam itu kejadian Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Anggur asam bercampur empedu. Rasanya ya opo? Makan empedu aja pahit. Minum anggur asam udah enggak enak. Itu dicampur. Ini artinya ya, minum anggur asam bercampur pasti pahit. Ini artinya Yesus menanggung segala kepahitan ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan ya. Itu saat Yesus menanggung dosa. Yang kedua, Yesus ya, meminum itu anggur asam bercampur empedu. Ya. Anggur asam bercampur empedu artinya Yesus menanggung kepahitan, menanggung kegetiran, mungkin menanggung kejutan hidup ya, dari manusia akibat dari dosa. Jadi akibat dari dosa itu ditanggung oleh Yesus ya, sehingga dia meminum anggur asam bercampur empedu.
kehidupan ya akibat dosa tadi, hidupnya ada kegetiran, kepahitan, kekejutan ini. Tetapi itu ditanggung oleh Yesus, dan sekaligus Yesus mau memberikan anggur baru. Ya, tadi kepahitan dikali anggur baru, yaitu Roh Kudus atau air kehidupan surga. Kenapa manusia membutuhkan Roh Kudus? Ya. Kenapa manusia membutuhkan Roh Kudus? Sebab tanpa Roh Kudus, manusia daging, terutama bangsa kafir, itu akan selalu haus. Tadi kalau minum, ya, katakan anggur asam bercampur, rasanya enggak enak. Kita butuh air untuk menetralisir. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia daging, terutama kita bangsa kafir, akan selalu haus. Artinya tidak pernah puas karena keinginan daging, keinginan roda daging itu bertolak belakang. Bahkan manusia cenderung untuk mencari kepuasan, tapi kepuasan semu di dunia ini. Mencari kepuasan semu di dunia ini. Bukan kepuasan sejati. Sehingga akhirnya jatuh dalam dosa, sampai pada puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum, mulai dari merokok, mabuk, narkoba, itu mencari kepuasan. Orang merokok itu mencari kepuasan. Orang mabuk, orang narkoba, dan juga kawin mengawinkan atau percabulan. Akibatnya adalah hidup manusia akan lebih pahit, akan lebih getir, bahkan sampai binasa nanti untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-15, Yohanes 4 ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria datang ke sumur, ya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini masih memikirkan atau memperlihatkan, yaitu bahwa air ini yaitu air dunia ini. Sehingga kalau ada kepuasan, tidak perlu datang lagi untuk menimba air ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab tadi, perempuan Samaria ini menunjuk manusia daging dan juga bangsa kafir. Perempuan Samaria itu datang ke sumur, menimba air sumur di dunia, tapi tetap haus. Balik lagi. Inilah kehidupan bangsa kafir yang mencari kepuasan semu di dunia, sampai seperti perempuan Samaria ini, sampai dengan 5 kali kawin cerai, bahkan sampai dosa kawin mengawinkan, dosa seks bebas, tidak ada lagi suami itu 5 kali. Ya, ini merupakan kehancuran nikah. Tetapi tetap tidak pernah puas. Maka tetap tidak pernah puas. Bahkan hidupnya lebih pahit, lebih getir. Dan kalau dibiarkan, itu nanti akan masuk dalam kebinasaan untuk selama-lamanya. Nah, tadi perempuan itu minta, berilah aku minum.
Tapi kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-10, Yohanes 4 ayat yang ke-10, nanti saudara baca dalam perikop ini Yohanes pasal 4. Nanti saudara akan tahu ya, lebih jelas lagi. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, artinya sedang bercakap dengan perempuan Samaria atau perempuan Samaria sedang bercakap pada seseorang, ya, dikatakan, ya, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di sini kita melihat karena Yesus mau minum atau meneguk anggur asam bercampur empedu, maka Yesus dapat menawarkan anggur baru, anggur yang manis, air kehidupan surga bagi setiap kita. Itulah Roh Kudus adalah kekuatan kita sekarang untuk menghadapi setiap masalah apapun, baik masalah ekonomi, baik masalah nikah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana proses untuk mendapatkan anggur baru itu. Kembali kita baca Yohanes 4 ayat 7 dan 10. Yohanes 4 ayat 7 dan 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Itu waktu Yesus sampai di tepi sumur itu. Ya. Terus Yesus berkata, ya, kata Yesus kepada, berilah aku minum. Ya. Jadi saat itu Yesus ada di sumur, ya, dia mau nimba ya ke iso, gak punya timba. Nah, kemudian datang tadi dikatakan seorang perempuan Samaria hendak menimba. Tapi Yesus berkata, berilah aku minum. Dan ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Jadi di sini lebih dulu Yesus berkata, beri aku minum. Baru setelah itu perempuan itu juga berkata seperti ini. Jadi proses untuk mendapatkan anggur baru yang pertama adalah memberi Yesus minum. Di sini memberi Yesus minum anggur asam bercampur empedu. Ini prakteknya bagi kita adalah kita mau mengaku kepada Tuhan dan juga kepada sesama apapun resiko yang kita hadapi. Dan kalau diampuni, ya, kalau sudah diampuni, ya, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, kalau dosa itu sudah di stop tadi lewat bertobat, maka anggur pahit juga akan berhenti. Kalau dosa terus, maka anggur pahit juga terus. Kehidupan pahit, kepahitan dan semua terus. Contohnya tadi seperti perempuan Samaria mengaku kepada Yesus bahwa dia tidak bersuami, tapi dia hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ya, itulah kumpul apa? Padahal resiko yang dihadapi perempuan Samaria kalau mengaku dosa, ya, kalau mengaku, ya, maaf, kalau berbuat seperti itu, ya, berarti ini berbuat zina, ya, itu. Kalau tidak mengaku dosa akan dirajam batu.
binasa. Jadi dosa-dosa itu harus diakui. Dosa apa yang harus diakui? Yang pertama, ya, dosa yang harus diakui. Yang pertama, Yohanes 4 ayat 9. Injil Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berarti ada kepahitan. Jadi dosa yang harus diakui yang pertama adalah yaitu dosa kepahitan tadi. Ya, Samaria, Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Ada kepahitan. Ini dosa kepahitan yang harus pertama kali, ya saudara dikasih Tuhan, diakui. Kepahitan hati itu dikarenakan adanya prasangka buruk, adanya gosip-gosip, adanya rasa tidak suka, tidak senang, ada kebencian, ada iri, ada dendam. Kalau ada kepahitan hati, maka kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Melainkan yang banyak adalah ngomel dan bersungut-sungut kalau ada kepahitan. Kalau sudah gagal dan ada pahit hati, maka kehidupannya yaitu sangat pahit hidupnya. Ya ini. Jadi dosa yang harus diakui yang pertama, dosa kepahitan hati. Yang kedua, Yohanes 4:20 sampai 23. Yohanes 4:20 sampai 23. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi, saudara dikasih Tuhan, dosa yang harus diakui adalah tadi dosa kepahitan hati dan dosa penyembahan berhala. Menyembah berhala. Oh, tidak ada patung tempatku dari kayu. Oh, tidak ada patung dari keramik atau dari apa, perunggu dan lain sebagainya. Tapi berhala itu adalah, kita tidak ada pasang patung, pasang apa, tidak ada. Tapi perhatikan, berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Apapun bentuknya. Dan juga berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah melayani Tuhan. Waktunya beribadah melayani Tuhan. Oleh karena anak, oleh karena cucu menghalangi sehingga tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani. Itu jadi berhala. Anak jadi berhala. Cucu jadi berhala.
nggak bisa melayani, waktu melayani nggak bisa. Kita pelayan kita hamba Tuhan, lebih cenderung untuk melayani cucu, anak, sehingga kita terhalang. Yang jadi berhala itu adalah siapa? Anak cucu itu yang menjadi berhala karena menjadi penghalang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ini sangat riskan, rasanya nggak apa-apa, rasanya mengasihi kepada anak cucu. Tapi sebetulnya itu jadi berhala. Anak cucu kalau sudah jadi berhala, kasihan. Jangan sampai kita mengasihi. Kita boleh mengasihi, tapi yaitu mengasihi Tuhan. Kalau terhalang tadi sehingga kita tidak bisa mengasihi Tuhan, nggak bisa melayani, beribadah melayani karena terhalang. Yang kasihan sekali lagi anak atau cucu. Jadi jangan jadikan satu alasan. Karena anak cucu nggak bisa melayani. Itu sangat riskan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Anak cucu itu jadi berhala. Berhala itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk taat dengar kepada Tuhan. Jadi apapun segala sesuatu menghalangi untuk taat dengar, sehingga kita tidak bisa taat dengaran. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga yaitu dosa yang harus diakui, yaitu dosa kenajisan. Jadi tadi dosa kepahitan harus diakui, dibereskan. Dosa penyembahan berhala harus dibereskan. Dan yang itu dosa kenajisan. Yohanes 4 ayat 17-18. Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepada, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Ini pengakuan yang jujur. Pengakuan. Yesus tahu. Tapi perempuan ini setelah ditanya, dia dengan jujur mengaku. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang pada bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Berarti dia mengakui dan dibenarkan. Jadi dosa yang ketiga yaitu dosa kenajisan. Dosa kepahitan, dosa penyembahan berhala, dan dosa kenajisan. Dosa kenajisan ini bisa lewat pandangan, bisa lewat pikiran. Ini juga harus diakui semuanya. Harus diakui semuanya. Ini proses untuk mendapatkan anggur baru. Mengaku dosa kepada Tuhan, dosa kepahitan, dosa penyembahan berhala, dan dosa kenajisan harus diakui. Sekarang proses yang kedua setelah mengaku, proses kedua beribadah dan melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dan memuaskan Tuhan. Kita beribadah melayani Tuhan, kita harus bagaikan memberi makan Tuhan. Sama dengan
kita harus memuaskan Tuhan terlebih dahulu, baru kita akan dipuaskan Tuhan. Amin. Tadi Tuhan katakan, beri aku minum. Pertama kali perempuan itu datang. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Untuk itu proses kedua, yaitu untuk mendapatkan anggur baru, yaitu beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayan dan memuaskan Tuhan, seperti memberi makan Tuhan. Lukas 17 ayat 7-8. Lukas 17 7-8. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Aku berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Jadi sudah memuaskan Tuhan. Dan sesudah itu engkau boleh makan minum. Jadi kalau sudah melayani Tuhan, memuaskan Tuhan lebih dahulu, maka setelah itu kita boleh makan dan minum. Kita akan dipuaskan. Jadi melayani, beribadah melayani Tuhan sampai memuaskan Tuhan. Tadi melayani Tuhan dengan tanda berikat pinggang. Tanda berikat pinggang artinya siap sedia. Ya. Berikat pinggang siap sedia. Jadi beribadah kepada Tuhan dengan setia dan benar, bagaikan berikat pinggang. Ya. Dalam Yesaya 11 ayat yang kelima, Yesaya 11 ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jadi dia ada dalam kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap berikat pada pinggang. Jadi kita proses kedua untuk mendapatkan air kehidupan, yaitu beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar, seperti berikat pinggang tadi. Maka Tuhan akan memuaskan kita baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Kalau kita memberi minum Yesus, memuaskan Yesus, maka Yesus akan memuaskan kita dengan memberi anggur, tapi bukan anggur yang asam atau pahit, tapi memberi anggur yang baru, yaitu air kehidupan surga, diberikan kepada kita. Hasilnya apa, saudara dikasih Tuhan? Hasilnya apa? Yang pertama, Yeskiel 47. Yeskiel 47. Ya, ayat 8-9. Yeskiel 47:8-9. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana ada kehidupan. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, sungai mengalir itu menuju air.
ya, menuju wilayah timur, menuju ke arah Yordan, bermuara di Laut Asin. Air sebelah timur, ya, itu air kehidupan itu dialirkan. Kalau tadi, ya, sungai itu mengalir ke wilayah timur, ke Laut Asin. Ya. Di Laut Asin kadar garamnya sangat tinggi. Ya. Sehingga di Laut Asin apapun mati. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Tetapi setelah sungai itu tadi mengalir menuju wilayah timur, ya, sehingga dikatakan kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Yang tadinya ada, ya, Laut Asin, semua mati, ya, kemudian sekarang, ya, menjadi airnya tawar, yang mati jadi hidup tadi. Jadi hasil pertama, ya, hasil pertama kalau kita memuaskan Tuhan, ya, Roh Kudus menghidupkan apa saja yang sudah mati. Artinya akan memelihara hidup secara jasmani kita, secara ajaib. Ya, mungkin ada masalah, tapi Roh Kudus akan menghidupkan yang sudah mati. Yang pertama, memelihara hidup jasmani kita secara ajaib. Dan yang kedua, memelihara hidup kita secara rohani sehingga kita bisa hidup benar. Mungkin hidup kita sudah seperti perempuan Samaria yang 5 kali kawin cerai. Bila rohani terpelihara maka bisa hidup benar. Ya, mungkin kita sudah ada dalam dosa kenajisan. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau rohani terbelah, kita bisa hidup benar. Jadi kalau rohani kita hidup, maka kita bisa hidup benar. Enggak hidup dalam kenajisan dan lain sebagainya. Kalau ada yang tidak benar, kita pertahankan, maka kita akan bagaikan laut mati yang banyak timbunan garam tadi, ya, nggak bisa mengalami kehidupan. Ya. Jadi hasil yang ketiga, ya, menghapus segala kemustahilan. Artinya kalau ada aliran air itu, segala sesuatu hidup, berarti menghapus segala kemustahilan. Mati jadi hidup. Artinya ada masa depan yang mati menjadi hidup. Mungkin masa depan rasanya udah mati, sudah nggak ada rasa depan, ya, tetapi akan diubah, mati menjadi hidup, memberikan masa depan yang indah dan bahagia ini. Jadi kalau kita mau memuaskan Tuhan, ya, lebih dahulu lewat beribadat melayani Tuhan sesuai jabatan pelayan dan memuaskan Tuhan. Hasilnya Roh Kudus menghidupkan apa yang sudah mati tadi, memelihara hidup jasmani, memelihara hidup secara rohani, menghapus segala kemustahilan. Nah, hasil yang kedua, Yohanes 7 ayat 37-39. Yohanes 7, 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaannya itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada aliran air hidup. 39 yang dimaksudkannya ialah roh. Aliran air hidup yang dimaksud ada roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini hasil yang kedua adalah Roh Kudus mengalir ke sebelah. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Mengalir, katakan ya. Mengalir aliran air hidup itu, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, ini hasil yang kedua. Roh Kudus mengalir ke sebelah, artinya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa bersaksi kepada yang lain, bukan menjadi beban, bukan menjadi sandungan, tapi bisa bersaksi. Ya. Sehingga kita bisa bersaksi, ya, tentang kabar baik, firman penginjilan, untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan bersaksi tentang kabar mempelai untuk orang yang sudah selamat, untuk menuju kesempurnaan atau pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi inilah hasil yang kedua, ya, hasil yang kedua, ya. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Air kehidupan memancar itu ke atas, tadi dikatakan. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melihat ke atas, untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau kita bersaksi dan menyembah Tuhan, maka kita merasa kepuasan dan kebahagiaan. Tadi dikatakan menyembah dalam roh, karena ada aliran air hidup dan kebenaran. Kalau ada aliran air, ada Roh Kudus, maka ada kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini hari-hari ini kita harus memperhatikan, yaitu apa yang terjadi waktu penyaliban Tuhan. Tadi kita sudah pelajari, ya. Yang pertama terjadi kegelapan 3 jam, yang kedua Yesus ditinggal seorang diri di atas kayu salib, yang ketiga ini Yesus meminum anggur asam bercampur bedu. Ya. Dan prosesnya yaitu untuk mendapatkan anggur baru, mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Dosa-dosa yang diakui, dosa kepahitan hati, dosa penyembahan berhala, dan dosa kenajisan. Nanti hasilnya Roh Kudus akan menghidupkan apa yang sudah mati, yang sudah merosot, bahkan sudah mati. Ya. Artinya dia memelihara hidup kita secara jasmani, ya, secara ajaib, memelihara hidup secara rohani sehingga kita bisa hidup benar. Ya. Di saat-saat masa pandemi seperti ini, Tuhan sudah memelihara hidup kita secara jasmani, secara hidup jasmani kita secara ajaib. Betul. Masa yang sulit ini, ya,
semua menurut, tapi Tuhan sudah memelihara kita. Amin. Ya, ini satu bukti ya yang nyata. Ya. Dan juga Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa bersaksi, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu 22 ayat 1, pelayan siap. Ya. Wahyu 22, ya. Wahyu 22 ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Ya. Jadi hasil ketiga adalah Roh Kudus mampu mengadakan mujizat terbesar. Tadi Roh Kudus mengalir keluar takhta Allah untuk membarui hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan Yesus. Keubahan hidup mulai dari kejujuran, jernih seperti kristal. Artinya kejujuran. Jujur dalam pengajaran sampai jujur dalam segala hal. Ya. Doa orang jujur itu dikenan oleh Tuhan. Amin. Ya. Artinya doa kita naikkan ke hadirat Tuhan, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Kita menjadi rumah doa. Dan mujizat jasmani juga pasti akan terjadi. Sampai yang terakhir, kalau Yesus nanti datang kali kedua, kita sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Kita akan terangkat bersama Dia di awan-awan permai. Ini kalau kita mau transparan, kita mau jujur, maka air mata itu akan dihapuskan. Kepahitan tadi dihapuskan. Sehingga kita akan semakin bahagia dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita memperhatikan ini. Waktu penyaliban Tuhan, ada kejadian-kejadian ini yang juga perlu kita perhatikan untuk kehidupan kita di saat akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali kedua yang tidak lama lagi. Mari kita banyak berdoa bergumul supaya firman Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita sidang jemaat dimanapun saudara berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan pujikan dulu, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dan biar Roh Kudus bisa kita rasakan dan mendorong kita untuk kita bisa menyembah Tuhan dan masuk di dalam hadirat untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Dari atas kembali, dari atas. Ini menjadi permohonan kita. Jika dengan kesungguhan berhembuslah Roh Kudus di tempat. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan Dia. Urapi kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mohon Roh-Mu, urapan Roh Kudus berembus di tempat ini. Itu yang kita butuhkan di hari-hari akhir ini. Ya. Ya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Bila kami alirkan kepada kami Tuhan, hanya Engkau yang mampu.
sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, mari kita mau untuk menguji diri kita lewat firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami satu kuasa keubahan dalam kehidupan kami. Mujizat akan terjadi dalam, yaitu mujizat keubahan. Haleluya. Serahkan segala apa yang tidak sesuai firman Tuhan, untuk kita masuk dalam proses mendapatkan anggur yang baru. Mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah bentuk salib, itulah korban Kristus. Kekurangan kelemahan kami, mungkin kami masih ada kepahitan, akui semua. Mungkin tidak terasa ada dosa penyembahan berhala, oleh karena sesuatu yang menghalangi untuk mengasihi Tuhan, sesuatu yang menghalangi untuk beribadah melayani Tuhan sehingga tidak setia, dan juga segala sesuatu yang menghalangi sehingga tidak taat dengar, kekerasan hati. Mari, kalau masih ada, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan juga ada dosa kenajisan, akui. Seperti perempuan itu mengakui, serahkan. Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Karena kami tahu dan kami boleh menyadari akan kekurangan kelemahan kami ini. Kalau Engkau sudah meminum anggur asam bercampur empedu untuk memberikan kepada kami air anggur yang baru, sehingga kami boleh masuk dalam proses. Engkau melihat satu persatu sidang jemaat-Mu, setiap pribadi yang sudah datang kepadamu untuk mengakui kekurangan kelemahan, baik itu kepahitan hati, baik itu penyembahan berhala yang menghalangi untuk tidak bisa menyembah Engkau, ataupun dosa kenajisan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dan biarlah hari-hari ke depan juga kami boleh semakin memuaskan Engkau, baik lewat ibadah, baik lewat melayani Engkau Tuhan, dalam kehidupan kami untuk bisa terus memuaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sebentar kalau kami makan minum tubuh darah-Mu Tuhan, firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, maka kami akan mengalami satu keubahan Tuhan dalam hidup ini. Ada pembaharuan Tuhan, sehingga juga kami akan bisa merasakan kebahagiaan Tuhan. Apa-apa yang sudah mati itu, Engkau mampu akan menghidupkan kembali, baik memelihara dalam hidup ini, secara jasmani, secara rohani, bahkan menghapus segala kemustahilan. Karena Engkau sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada satu keubahan yang nyata,
Bagimu tidak ada yang mustahil, bagi kami orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Engkau akan bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan memakai kehidupan kami lebih jauh untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga mujizat-mujizat itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan, layakkan kami untuk terima tubuh dan darah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Sekarang mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam perjamuan suci. Kita akan pegang tubuh Tuhan, tangan kanan di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Semua sudah siap, kita pegang tubuh Tuhan, tinggikan di atas kepala kita di tangan kanan. Dan dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita pegang cawan yang adalah darah Yesus di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama, di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, di dalamnya ada kuasa menyucikan kita, bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan ibadi, darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Haleluya Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah selayaknya mengangkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Bapa akan berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini Engkau sudah menolong, memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dosa-dosa yang kami harus hancurkan, dosa-dosa yang kami harus selesaikan dan kami akui di hadapan Engkau Tuhan. Begitu indahnya malam hari ini Engkau mencelikkan mata hati rohani kami supaya kami bisa melakukan semua itu Tuhan, yaitu dosa, kepahitan hati yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ampuni kami, Engkau layakkan kehidupan kami Tuhan, supaya pada malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi kepahitan hati dalam kehidupan kami secara
tidak kami sadari atau kami sadari Tuhan, kami mohon ampun daripada Ampuni Engkau Tuhan. sendiri Tuhan. Layakkan cucikan hati kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa layak di hadapan Engkau dengan persembahan yang kudus, yang suci Tuhan, dari tubuh hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Engkau mengampuni kami Tuhan, supaya dari kepahitan hati ini Tuhan, kami terlepaskan semua, oleh karena Roh Kudus ada bersama dengan kami Ya, Tuhan. terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami juga serahkan dosa kenajisan dalam kehidupan kami yang ada saat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu lewat kebenaran firman Allah yang Kau sudah nyatakan malam hari ini Tuhan. Lewat dosa kenajisan Engkau layakkan, Kau sucikan kami, Engkau mengampuni kami Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin indah, bahkan semakin hari kemuliaan ada Amin. bersama dengan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati hasil yang indah yang Kau sudah janjikan kepada kehidupan kami Tuhan, yang mana kami bisa berharap bersandar kepada Engkau, maka Engkau akan melimpahkan semua pemeliharaan kasih kemurahan-Mu, bahkan berkat-Mu Engkau sediakan dalam kehidupan kami yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, layakkan kehidupan kami lepas hari lebih hari semakin indah, dan segala sesuatu yang kami lakukan semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan kami bisa menyenangkan Engkau dalam setiap perilaku kehidupan kami, hati, pemikiran kami, dan panca indera kami semua. Engkau layakkan, Kau sucikan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan, kami percaya jika kami terlepas dari dosa kenajisan dan dosa Tuhan, kepahitan hati, maka mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi kami, Engkau memakai kehidupan kami, sehingga pelayanan dan ibadah kami semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini, dan kami percaya kekuatan yang daripada Allah Engkau sediakan, Kau berikan kepada kami, hingga segala sesuatu yang kami lakukan bukan dari kekuatan kami sendiri, tapi Allah bekerja memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu malam hari ini menguatkan sidang jemaat-Mu Ebenezer dimanapun berada Tuhan. Engkau melawat jemaat-Mu Tuhan, Engkau menolong jemaat-Mu, bahkan lewat kebenaran firman ini Tuhan, semua akan dimenangkan, dipulihkan, bahkan berkat Allah akan dilimpahkan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biar lewat lepas hari-hari ke depan Tuhan, tetap kami berharap biar firman pengajaran tetap mengalir dalam kehidupan kami. Kau bukakan, Kau berikan hikmat kepada Bapak Gembala, hingga menaburkan semua kebenaran firman Allah, hikmat marifat daripada Kau curahkan Tuhan, sehingga kekuatan yang daripada Allah sendiri Kau limpahkan. Kesehatan Bapak Gembala kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan kekuatan, kesehatan yang indah, bahkan segala kemampuan apapun Tuhan yang dikerjakan, Allah memberkati semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati setiap pelayan yang pada saat ini melayani, dan juga kepada pelayan-Mu yang lain supaya tetap setia berkobar-kobar Tuhan dalam melayani Engkau, memuaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga mengucap syukur bagi sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau berkati. Mereka memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, untuk diakonia bagi yang membutuhkan, juga perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan kalau mereka sudah diberkati oleh Engkau. Ada satu pengakuan yang pasti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kerahkan segala keadaan situasi yang ada pada saat-saat ini, baik itu lewat pandemi yang masih belum surut Tuhan. Engkau pakai aparat yang bertugas supaya Engkau memberikan hikmat, semua datang daripada Engkau Tuhan. Dan ini sedang mengajarkan kami untuk kami selalu bergantung berharap kepada Engkau. Juga di daerah-daerah yang sedang mengalami bencana-bencana alam ini secara tiba-tiba dan begitu hebat, Engkau juga akan menolong Tuhan.
bagi kehidupan-kehidupan di daerah-daerah itu. Juga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya mereka terlindungi oleh Bapa kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti Israel berada di Bapa tanah Goshen, dilindungi oleh Engkau, sekitarnya mengalami banyak hal, tapi bagian itu tetap selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang dapat bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, sehingga kami bisa tetap setia dan berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sudah mengalami kesembuhan, biar mereka tetap bisa mengucap syukur dan tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.